Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman CGP yang berbahagia, kita mulai di sini kegiatan ruang kolaborasi kita untuk sesi yang kedua, modul 1.3, visi guru penggerak. Kita punya waktu sangat leluasa Bapak Ibu, 3 jam pelajaran ya, 45 menit kali 3. Kemudian sebagaimana yang Bapak Ibu kita ketahui kemarin bahwa di modul 1.3 ini kita kembali akan menguatkan pemahaman kita dan tentu saja praktek yang nanti kita laksanakan di kelas mengenai visi guru penggerak. Baik, agenda hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi kelompok, yang ketiga penguatan, yang keempat penutup. Dan untuk pembukaan tentu saja saya harus mulai dengan menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu calon guru penggerak. Bagaimana kabarnya Pak Nasir? Sehat Pak Nasir, keluarga semua? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Oke, Bu Dewi tetap semangat, Bu Dewi. Selalu semangat Pak Somad. Luar biasa. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara kita laksanakan bridging yaitu dengan menggerak yaitu kepala saja, yaitu memutar kiri dan ke kanan, yaitu dengan hitungan 1 sampai 8. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Ya, selesai. Oke, terima kasih Pak Nasir. Luar biasa. Ini kita harus ikutin saran Pak Nasir. Tepuk tangan buat kita semua ya. Baik ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan diperhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu sebagai CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Jadi, mengerti ya Bapak Ibu ya tujuannya? Oke, sudah pasti karena Bapak Ibu sudah melakukan sesi diskusi di sesi 1 ruang kolaborasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan skenario kita. Yang pertama itu pembukaan, kita sudah melaksanakan pembukaan. Tetapi tetap saya mengingatkan ya supaya tiap-tiap kelompok mempersiapkan bahannya, kontennya, PPT-nya dan lain sebagai media yang lainnya. Dan ini juga pembagian tugasnya ya. Siapa yang menjadi moderator, siapa yang nanti yang menjadi presenter, dan juga teman-teman yang lain nanti kebagian mendapatkan tugas menjawab pertanyaan. Dan tentu saja nanti diakhiri dengan refleksi dan kesimpulan. Yang kedua Bapak Ibu, presentasi kelompok. Kita ada 3 kelompok ya. Dan setiap kelompok akan diberikan waktu maksimal 30 menit. Karena kita punya durasi 95 menit, jadi satu kelompok kira-kira 30 menit. Silakan dibagi, digunakan waktunya sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga ada penguatan. Penguatan ini nanti bisa disampaikan oleh saya, termasuk juga oleh Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir penutup. Penutup nanti ada refleksi. Saya menggunakan refleksinya secara tertulis, menggunakan media Jamboard ya. Nanti link saya akan kirim juga. Dan tentu saja jangan lupa ada sesi foto ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kesepakatan belajar. Ini sudah biasa kita laksanakan. Cukup yang ini saja Bapak Ibu? Cukup ya? Bu Lisa, cukup Bu Lisa? Pas. Oke, pas semua Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya waktunya adalah presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini akan diberikan kesempatan kepada yang siap dulu nih. Kira-kira mana yang siap, kelompok mana yang siap mau tampil terlebih dahulu? Kelompok. Saya, Pak. Oke, Kelompok Bu. 2, Pak.
Bu Siti Hafsah ya, baik Bu Siti Hafsah dari kelompok 2. Saya persilakan waktu sepenuhnya selama 30 menit Bu Siti Hafsah dan teman-teman yang nanti menggunakan kesempatan untuk presentasi kelompok dan tentu saja nanti ada diskusi dengan teman-teman peserta yang lain. Baik, silakan presentasi kelompok 2. Silakan Bu Siti Hafsah. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Saya bersama teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Di sini saya sebagai moderator, nanti Bu Lisa sebagai juru bicara, dan juga ada teman yang lain akan menjawab dan juga timekeeper-nya untuk kelompok kami. Baik Bapak, setelah kemarin kami berdiskusi dalam kelompok kecil, kita mengambil satu visi, satu keinginan bersama, yaitu kita ingin menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Seperti itu Bapak. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh juru bicara kita, yaitu kepada Ibu Lisa Agustina. Silakan. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi Pak, kemarin itu setelah kami melakukan diskusi yang lumayan seru kemarin itu karena ya biasalah ya Pak gitu, karena berbagi kepala seperti itu. Kami menemukan bahwa ada berbagai macam motivasi yang bisa kita bangkitkan dari diri anak, baik itu dari sisi internal maupun sisi eksternal. Akan tetapi kemunculan si motivasi ini juga butuh support system seperti itu, support system yang bisa memicu motivasi ini keluar dari si anak seperti itu. Kalau motivasi internal itu kan dia harus keluar dari dalam dirinya sendiri. Hanya kalau kami kan di TK nih Pak, karena kami di TK, jadi anak belum bisa menyadari motivasi apa sih yang dimaksud dengan motivasi intrinsik seperti itu ya Pak ya. Jadi kami juga harus membantu anak untuk memantik motivasi tersebut. Begitu. Yang ingin bertanya dipersilakan atau memberikan masukan pada kelompok kami. Silakan raise hand-nya. Ya, monggo Pak Nasir, silakan. Baik, teman kelompok 1 sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Apakah itu di dalam diskusi itu yang nanti kita Ibu buat itu di Bagja itu nggak bisa dikolaborasi dengan atap itu, Ibu? Itu dalam kita bekerja itu yang kita menampilkan itu Bagja, apakah itu tidak bisa kita kolaborasi dengan atap? Demikian Bu, makasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya Bapak ya. Tadi terkait bahwa kita ini sudah menggunakan atap gitu ya Pak ya. Di sini ada teman yang mau menyampaikan atau menjawab langsung, Bu Lisa? Baik, terima kasih untuk masukannya Bapak. Jadi kemarin itu kami seharusnya memang dikolaborasikan begitu ya Pak ya, mengkolaborasikan antara atap dengan Bagja sehingga dia memiliki visi yang lebih lagi gitu ya, visi yang lebih khususon gitu ya Pak ya, khususon gitu lebih spesifik gitu, lebih spesifik lagi. Hanya kemarin dalam diskusi kemarin setelah kami memutuskan yang mana yang mau kami ambil, konsep atap yang ditemukan di lapangan ini sepertinya belum terlalu muncul Bapak, sehingga kami lebih menekankan kepada konsep Bagja seperti itu dengan pendekatan inquiry apresiatifnya seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Nasir? Sudah ya, sudah cukup. Nah, itu tadi Bapak, jadi hasil dari presentasi kami terkait visi kami yang ingin menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar di kelas kami yang sudah kami sampaikan. Kita akan atau saran dari Bapak Fasil kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan terima kasih juga atas masukan dan pertanyaannya. Semoga mewakili ya Pak Nasir ya.
Demikian presentasi dari kelompok Ya, 2. itu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Boleh juga lewat itu ya, emoticon jangan lupa ya. Saya akan coba meramu, menyimpulkan barangkali ya, dan menguatkan atas apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, bahwasanya Bapak Ibu yang paling utama, yang paling penting bagi kita di dalam sesi ini ya, atau di dalam usaha untuk memahami visi guru penggerak ini, Bapak Ibu memiliki visi ya. Jadi visi itu seperti sebuah hayalan ya, sebuah impian, sebuah gambaran, sebuah imaji ya. Seperti misalnya Bapak Ibu sebelumnya diminta untuk menggambarkan ya, bagaimana nanti siswa-siswi Bapak Ibu nanti kelak menjadi dewasa itu akan menjadi seperti apa. Nah, itu adalah sebuah visi. Bapak Ibu harus punya visi, dan bagaimana visi itu kemudian bisa dinyatakan dalam sebuah pernyataan perubahan. Seperti tadi misalnya ya, bagaimana siswa-siswi itu bisa punya motivasi belajar bahasa Inggris. Nah, itu pernyataan perubahan. Setiap kita bisa menentukan pernyataan perubahan sesuai dengan kondisi di masing-masing kelas, di masing-masing sekolah. Ya, disesuaikan dengan tadi analisis kita, sesuaikan dengan alur bagjanya. Atau tadi kata Pak Nasir, kita juga bisa pakai opsi alur atap ya, untuk memastikan itu. Dan juga bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan pernyataan itu menjadi sebuah rencana. Kalau cukup, berarti kita sampai kepada sesi penutup, kepada sesi refleksi. Saya berharap Bapak Ibu meluangkan waktu ya untuk menuliskan refleksi hari ini. Silakan ditulis refleksi Bapak Ibu melalui media Jamboard yang sudah saya posting linknya di chat box. Ya, persilakan siapa kira-kira yang berkenan mungkin bisa raise hand. Oke, Bu Lisa mengangkat tangan. Silakan Bu Lisa, mungkin ada beberapa pernyataan yang mewakili teman-teman yang lain. Ya, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi saya terinspirasi dari Bapak Nasir tadi yang menanyakan tentang atap. Jadi saya sepertinya harus kembali mengeksplor gitu Pak. Mengeksplor alur atap itu, apakah memang harus dua-duanya dikombin seperti itu, atau mana yang lebih dekat yang bisa kita terapkan seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa Agustina yang sudah menyampaikan refleksinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksinya. Tahapan berikutnya jangan lupa hasil dari kelompok ini Bapak Ibu unggah nanti di LMS di ruang kolaborasi ya, di upload, dan juga setelah itu nanti Bapak Ibu akan menjumpai sesi demonstrasi kontekstual, di mana itu saja. Sekarang saatnya untuk foto bersama ya. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya acara kita, mari sama-sama Bapak Ibu kita menutup acara kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Baik, dengan diucapkannya hamdalah berakhir sudah kegiatan kita di sesi 2 ruang kolaborasi. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan banyak hikmah, banyak manfaat, dan banyak inspirasi tentu saja buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Kita nanti bertemu kembali di ruang kolaborasi di modul berikutnya. Baik, itu saja. Sampai jumpa kembali, diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.